Ketua pengadilan ditangkap karena kasus suap beli putusan. Dulu ketua MK ditangkap, hakim Mahkamah Agung ditangkap, jaksa yang korupsi juga ditangkap, polisi yang korup, yang nakal juga ditangkap. Potret negara kita yang menyedihkan. Kita semua dibuat frustasi, dibuat putus asa, dibuat menyerah oleh ulah para bandit, para bagundel kekuasaan. Tidak hanya di pemerintahan, di BUMN, di lingkungan aparat penegak hukum. Korupsi seolah mendapatkan tempat yang nyaman dan dilindungi, tumbuh subur di antara mereka yang menjabat. Yang diungkap itu hanya segelintir orang saja. Yang tidak terungkap di balik layar masih banyak aktor koruptornya. Masih banyak mereka yang belum tertangkap layar. Dan ada yang sudah tertangkap layar tapi orderan belum memberi giliran pada mereka untuk ditangkap. Orderan kita juga mengatur siapa dahulu, siapa yang belakangan, siapa yang harus diambil untuk jadi tumbal, siapa yang diambil untuk jadi pemanis, ya. Untuk menggambarkan kepada kita bahwa negara kita memang sungguh-sungguh memberantas korupsi. Seolah-olah bahwa kita benar memang sedang bekerja keras untuk memberantas korupsi. Padahal faktanya putusan pengadilan bisa dibeli oleh para koruptor. Harga 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun ditentukan di meja hijau oleh mereka para hakim bandit yang seringkali ditangkap karena bermain mata dengan para koruptor. Mereka yang korupsi miliaran, puluh miliar, disita paling 10% dari nilai korupsinya. Mereka di penjara senang diberi fasilitas AC dan lain-lain, dilindungi, bahkan bebas keluar masuk penjara. Begitu keluar penjara, uangnya masih tersisa banyak. Hidup mereka nikmat. Mereka masih bisa berleha-leha dengan kemewahan dari hasil korupsi, ya. Kemudian kita menjadi tertuduh. Kita ini bangsa koruptor. Kita ini bangsa yang terbesar korupsinya. Seolah-olah ini warisan daripada founding father kita, pendiri bangsa kita. Padahal bangsa ini tidak diwariskan dengan tradisi korupsi. Kita ini diwariskan dengan integritas. Darah pejuang yang mengalir diwariskan kepada kita ini untuk menjaga marwah bangsa ini untuk jauh dari hal-hal yang bejat seperti korupsi. Tapi hari ini korupsi di mata kita, di depan mata kita, itu seolah-olah menjadi sebuah tontonan biasa. Mereka juga yang menguasai pemilu, ya. Mereka yang memanipulasi pemilu, mereka menguasai partai politik. Mereka yang duduk dan berunding siapa yang menjadi presiden, kemudian mengusung calon-calon pemimpin yang penipu. Mereka juga berkompromi mengatur siapa yang duduk di kabinet, siapa jadi menteri A, siapa jadi menteri B. Mereka duduk manis. Mereka juga minum kopi lalu ngobrol santai, proyek mana yang kita dahulukan, proyek mana yang kita lakukan lebih dulu, mana yang kita tunda, dan mana yang memberi keuntungan besar, berapa bagi hasilnya, dan seterusnya. Mereka yang berkompromi, duduk manis, makan uang rakyat, makan uang yang digaji dari uang negara. Padahal di antara mereka yang duduk di dalam kursi kabinet itu terduga korupsi, sudah pernah diperiksa polisi, bahkan laporan BPK semua jelas ada indikasi korupsi, bahkan mereka itu sudah diperiksa sebagian oleh penegak hukum, tapi masih duduk manis bolak-balik rumah istana kantor, seolah-olah tidak ada masalah. Enak benar hidup di republik ini, ya. Seolah-olah republik ini didirikan oleh para koruptor, seolah-olah republik ini didirikan oleh para penjahat. Padahal republik ini berdiri dari darah para pejuang kita, darah para syuhada kita yang melahirkan kemerdekaan ini dan mewariskan bangsa ini dengan cara baik. Tapi mereka kotori perjalanan bangsa ini dengan cara-cara bejat dan cara-cara yang brengsek yang membuat kita anak cucu menjadi menderita. Pemimpin kita menghias, menghibur kita dengan kata-kata. Jangan biarkan rakyat menderita, beri mereka rumah gratis, beri kesehatan gratis, beri pendidikan gratis. Padahal, ya, semua itu omong kosong. Kasih mereka harga gabah yang mahal, padahal semua itu janji-janji manis yang ujungnya kita telan pil pahit, ya. Presiden mengatakan koruptor harus kita bumi hanguskan.
sebelum menjadi presiden. Begitu menjadi presiden, saya ini nggak tega sama keluarganya. Apa pantas keluarganya itu ikut menderita? Saya juga, kalau koruptor sudah minta maaf, ya kita maafkan kan, begitu. Padahal sebelum menjadi presiden seperti singa, begitu menjadi presiden seperti kucing, ya. Jadi kita mau berharap apa? Seolah-olah di negara ini orang baik sudah tidak ada lagi, ya. Dan semua orang-orang jahat yang menguasai panggung-panggung depan dari setiap ruang kekuasaan yang tersedia, baik melalui pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah. Dan Anda mau berharap apa dengan kondisi bangsa kita yang semakin menyedihkan ini, ya? Kalau kita terus diam dan membiarkan ini terus terjadi, maka kehancuran bangsa kita akan kita hadapi. Kita dibuat terperangah dan akhirnya mengambil keputusan bahwa siapapun jadi presiden itu sama saja. Kita pilih presiden sama saja, hidup kita, nasib kita tidak akan berubah. Padahal ini memang cara yang digunakan untuk membuat kita frustasi dan akhirnya putus asa, tidak mau ikut ambil keputusan dalam pemilu. Dan kita membiarkan para bandit-bandit itu menjadi presiden, mereka menjadi menteri, mereka yang memutuskan dan mengatur hidup negara. Yang di dalamnya ada rakyat, tapi kemudian mereka anggap rakyat ini hanya sampah. Dan keputusan-keputusan mereka itu hanya menyenangkan mereka, karena mereka digaji bulanan, dikasih tunjangan, dikasih fasilitas mobil, kasih rumah dinas. Tapi kita rakyat justru dikasih penderitaan, dikasih air mata, dikasih mengeluh, dikasih pengangguran dan macam-macam. Kita menderita yang luar biasa, tapi mereka santai saja. Rekam jejak menjadi pemimpin bagi sebagian rakyat tidak penting. Sudahlah, masa lalu dia penjahat, itu bukan masalah. Yang penting hari ini kita dukung dia menjadi presiden, bisa dapat beras, bisa dapat uang tunai hanya untuk pulang, bisa untuk makan 1-2 hari. Mereka tidak berpikir 5 tahun ke depan. Itulah potret rakyat kita, itulah potret bangsa kita hari ini. Kita semua menjadi tertuduh seolah-olah kita ini ikut korupsi, ya. Padahal hanya segelintir orang, kita disebut bangsa korup dan macam-macam. Ini sangat menyedihkan. Apa yang harus kita lakukan menurut Anda, guys?